Shalom, puji Tuhan ya anak-anakku semuanya. Apa kabar? Sungguh Tuhan Yesus Allah kita, Allah yang hebat. Hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang mendengarkan seruanku. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman-Nya, belajar mengenal Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang bersama-sama selalu dengan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama lagi mengenal tentang Dia, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa yang mendengarkan seruan kita. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Oke, anak-anak, mari lipat tanganmu, tundukkan kepala, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah pencipta kami mengucap syukur bersama dengan teman-teman semuanya. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, dan juga berkati anak-anak semua yang mendengarkan firman-Mu. Buat mereka semua mengerti, sekalipun mereka masih kanak-kanak, biarlah firman-Mu tersimpan dalam hidup mereka. Firman-Mu bertumbuh dalam hidup mereka. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anakku, siapkan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, yang manis, dan perhatikan apa yang Tuhan firmankan untuk kita. Apa yang firman Tuhan ajarkan untuk kita lakukan hari ini. Oke, siapkan dirimu untuk memperhatikan firman Tuhan. Mari kita dengarkan firman-Nya untuk kita semuanya. Tuhan mendengarkan seruan umat-Nya. Pada waktu itu, orang-orang Israel, keturunan Yakub, mereka di Mesir. Karena Raja Fir'aun mereka telah berganti, yang tadinya baik itu sekarang adalah raja yang jahat. Orang-orang Israel menderita, susah, bekerja. Mereka harus dipaksa bekerja. Dari pagi sampai sore mereka bekerja dengan berat. Mereka harus membangun kota yang mengangkat batu. Mereka capek. Adik-adik, orang-orang itu berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berteriak minta tolong kepada Allah. Dan Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan mengingat perjanjian Allah dengan mereka. Nah, Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia diangkat anak oleh putri Fir'aun, jadi tinggal di istana. Dan dia melihat orang Israel yang menderita dan dia membela, tapi akhirnya ketahuan dan dia melarikan diri. Kemudian sesudah dewasa dia menjadi penggembala di Gunung Horeb, dan Tuhan mau memakai Musa untuk membebaskan umatnya. Tuhan mendengarkan doa umatnya. Musa. Lihat. Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir, dan aku
Aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi, jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Kita memiliki Allah yang mendengarkan umatnya. Tuhan yang mendengarkan teriakan umat Israel minta tolong. Tuhan itu juga mendengarkan doa-doa kita, suara-suara kita pada waktu kita berbicara minta tolong kepadanya. Ya, mari kita melihat lagi contoh bagaimana Tuhan juga menolong seorang perempuan yang minta tolong kepadanya. Dan perempuan ini diam-diam dia berdoa, diam-diam dia mau memegang Tuhan Yesus untuk minta disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mendengarkan, Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan kita Allah yang baik. Yuk kita lihat bagaimana gambar selanjutnya. Ya, jangan kemana-mana dulu ya. Lihat, yuk lihat. Tuhan bersama murid-murid sedang menuju ke rumah Bapak Yairus yang punya anak sakit. Di situ ada seorang perempuan yang juga sakit pendarahan 12 tahun. Dia sudah pergi ke semua tabib, ke dokter di kota itu, tapi mereka nggak bisa menyembuhkan. Dia malah semakin buruk keadaannya. Dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia mendengarkan dan dia merasa pasti aku juga bisa disembuhkan. Dalam tubuhnya yang lemah, susah payah dia cari Tuhan. Pada waktu Yesus berjalan, dia juga ikut dekat-dekat. Sekali lagi dia ngikutin Yesus. Namun demikian, bagaimana ini? Terlalu padat orang. Dia nggak mau kehilangan kesempatan. Perempuan itu berkata, asalku jamah saja, aku pasti sembuh. Lihat, dia dari belakang dia mau pegang jubah Tuhan Yesus. Kemudian perempuan itu berhasil menjamah dan lihat apa yang terjadi. Pada waktu itu penyakit dalam tubuhnya menjadi sembuh. Tiba-tiba Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Perbuatan perempuan itu ketahuan. Lalu dia gemetar dan tersungkur depan kaki Tuhan. Perempuan itu sangat bersuka cita karena Tuhan menyembuhkan dia. Anak-anakku, keluarga kita diperhatikan Tuhan. Tuhan mendengarkan saat kita berdoa. Tuhan mendengarkan apa yang kamu minta kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan menjawabnya. Tuhan Yesus mengerti keadaanmu, keadaanku. Apakah kita lagi sedih? Apakah kita lagi sakit? Apakah kita sedang membutuhkan sesuatu? Di saat pandemi, Tuhan menjaga keluarga kita. Tuhan jaga papa mama, Tuhan jaga semuanya. Dan teruslah kita berdoa karena Tuhan mendengarkan seruan kita. Tuhan Yesus juga melindungi dirimu dan juga teman-temanmu. Ya, di masa pandemi harus ingat
ada Tuhan yang mendengarkan doa kita. Tuhan mendengarkan seruan doa kita, anak-anakku. Jangan merasa sedih saat kamu sedang dalam sendirian, karena Tuhan bersamamu, mendengarkanmu. Ayat hafalan kita, Keluaran 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Keluaran 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat pada perjanjiannya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah belajar ayat hafalan. Mari sekarang kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk firman-Nya. Oke? Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengajar kami bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah yang mendengarkan seruan kami, doa kami, waktu kami minta tolong. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu untuk selalu mengingat dan selalu berdoa. Apa yang kami perlukan, apa yang kami alami, kami bawa di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan mendengarkan dan akan menolong kami. Berkati papa mama kami, berkati keluarga kami di masa corona ini. Tuhan melindungi kami semuanya, dan terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Dah. Mana dadanya? Dah, Tuhan berkati.